Saya ingin juga juri dari cewek itu nggak sekedar cuma pemanis di lapangan, Pemanis di lapangan. ya, tapi itu bisa dibuktikan. Dari ini tadi sudah ada gambaran lah dari pengurus mana-mana yang kelihatannya bisa sampai ke Yang ada di kabinet ini kan orang-orang menengah ke atas semuanya. Iya. Tapi beliau ini bisa meninggalkan ibu masing-masing, menyatukan satu, bisa menyatukan. Mungkin tidurnya kurang aja ada beda. Konsentrasi, jadi kalau konsentrasinya bagus ya, motoriknya bagus, gerak dikit sudah tahu, gerak dikit sudah tahu. ini. Nah, tadi ditampilkan masing-masing kelas didampingi juri SMM dan pengurus satu-satu juga. Ada berarti saringan ada 2, juri SMM dan pengurus. Nanti dicocokkan juga. Terus kalau dari pengurus entertain juga dinilai. Nah, klasifikasinya seperti apa Ju? Menilai seperti biasanya. Jadi benar-benar mereka harus free, bebas, sesuai kemampuan. Bagaimana? Karena kita pernah tanyakan tadi di awal bahwa mereka sudah mengenal penjurian SMM. Mengenal semua, G24 juga mengenal. Kita kasih briefing tadi, udah oke, ya, langsung praktek. Dalam praktek ini nanti karena juri SMM senior, ya pokoknya juri-juri SMM yang awal sama pengurus juga pegang gitu. Itu nanti dicocokkan. Penilaian juga sama? Ini pakai pegang penilaian juga pengurus sama juri enggak. Nanti kita cocokkan mana yang mendekati. Oh gitu. Jadi nanti ini kan semuanya selesai 32 akan diseleksi untuk ditentukan 16. Oh jadi jumlah calon juri ya itu Ya, sekarang betul. ya. Ada 32 dan ini dipangkas menjadi berapa Ju? 16 dulu. Maaf, ini ada berapa tahap sebenarnya untuk Dua tahap. Dua tahap. Dari 32 diambil 16. Nah, setelah 16 nanti diambil 8. Itu nanti prosesnya kalau sudah 16 diambil 8 itu nanti ada cek kesehatan. Segala macam. Itu nanti biaya SMN semua. Cek mata di dokter di THT, optik segala macam lah pokoknya THT komplit. Oh, artinya cek Jantung. kesehatan ini terakhir ya? Terakhir. Gitu. Itu nanti untuk meloloskan untuk menjadi 8. Nah, setelah 8? Nah, itu sepertinya nanti kalau saya lihat dari 8 ini kemungkinan ada 4 diambil SMM. Nah, sisanya nanti mungkin ke SKN. Oh gitu. Ya. Jadi yang 8 ini nggak langsung menjadi ke SMM ya? Enggak. SMM cuma 4. Hanya 4 aja. Hanya 4. Artinya untuk hari ini untuk sesi awal ya, seleksi awal nih ya. Ya, betul. Ketat nggak sih? Kalau dari ini tadi sudah ada gambaran lah dari pengurus mana-mana yang kelihatannya bisa sampai ke puncak, sudah kelihatan. Tinggal nanti attitude-nya segala macam waktu psikologi itu. Gitu.
sebetulnya ada punya EO. Ada punya EO yang ya kita tahu lah di luar sana kayak gimana. Terus di SNM kan jurinya dituntut untuk jujur dan amanah minimal itu. Terus semua berhak untuk juara dan tidak pilih burung milik siapa kan gitu. Saya tertarik di sini soalnya kan dari dulu saya ingin juga juri dari cewek itu nggak sekedar cuma pemanis di lapangan, tapi itu bisa dibuktikan semua dari tugas untuk hari ini tadi juga. Saya kan berusaha semaksimal mungkin semua nggak dilihat hasilnya itu belakangan aja gitu. Yang penting burung kerja ya dinilai, kalau enggak ya kita ngapain maksa kan gitu. Artinya Mbak Lina sebelumnya sudah punya pengalaman nggak sih? Maaf nih saya nanya, pengalaman bertugas sebagai juri burung gitu pernah? Ya alhamdulillah udah pernah Mas di Makassar, di Kalimantan, udah pernah dulu ya. Udah pernah bergabung di salah satu EO? Kalau EO dulu kan independen, terus EO ada FBI punyanya Mr. Grata itu saya di situ dulu di EO itu. Terus vakum sebentar soalnya kan nikah. Ya terus sekarang alhamdulillah suami juga di hobi burung juga, dulu satu GC. Ya satu grup, alhamdulillah mendukung lagi ya. Sebelumnya udah tahu SMM nggak sih sebelum bergabung di sini? Sudah dari tahu media. banget atau? Belum tahu sedetail itu sih. Dari media-media gitu. Oh, tahu dari media. Tertarik juga, maksudnya kan di sini semua itu nggak memandang itu punya siapa, burung kerja yaitu yang layak. Artinya fakta di lapangan real. Sebagai juri benar-benar dituntut Iya, kejujuran Mas. ya, apa Ya adanya. sebetulnya kan itu. Juri kan pengadil yang harus jujur. Artinya Mbak sudah tahu sebelum bergabung ingin menjadi juri SMM. Ya sebelumnya kan dari kecil juga udah hobi dari ayah kan. Terus bukan punya siapa-siapa, dari perawat sendiri, jadi tahu gimana kalau burung kerja terus enggak dilihat gitu. Terus ayah juga support, kalau juri nyaman oke, kalau enggak usah juri. Sampai saat ini berarti buat Mbak Lina nyaman menjadi juri? Ya menurut saya nyaman. Nyaman selagi apa yang ada real fakta di lapangan, yaitu ya dinilai, ya selagi nggak pernah bohong sama diri sendiri, apa yang dilihat itu yang menjadi hasilnya ya. Harapannya nih, ini kan sementara masih seleksi lah gitu ya. Harapannya besar nggak sih Mbak Lina benar-benar bisa kalau bergabung? harapan semua kan kembali lagi kan Mas sama rezeki, nggak bisa, soalnya setiap orang itu ada jalannya sendiri, ada rezeki sendiri. Yang penting udah berusaha, lakukan yang terbaik, berdoa itu yang utama, dukungan dari keluarga, suami itu penting. Wah itu keren. Semangat ya. Izin suami jauh lebih penting ya. Ya, soalnya lingkupnya itu dari yang terkecil dulu Mas. Dari keluarga dulu. Kalau dari keluarga mendukung, terus alhamdulillah ini tadi juga diantar sama ayah sama suami juga. Iya, alhamdulillah ada pendukungnya juga. Makanya semangat, tampilkan apa yang terjadi di hari itu, detik itu yang terbaik. Terakhir, tadi udah bertugas? Sudah. Pertama kali. Apa rasanya? Ya, deg-degan juga. Ya, nggak kayak biasanya bertugas gitu ya? Iya, soalnya kan beda sih Mas ya. Beda juga rasanya, tapi nggak pernah itu milik burung siapa saya juga nggak tahu dan nggak mau tahu, soalnya nanti kalau tahu malah grogi gitu ya. Yang penting udah maksimal tampil yang terbaik. Menurut Mbak Lina sendiri tadi hasil menilai diri sendiri lah istilahnya gitu, seperti apa tadi performa Mbak Lina sendiri? Ya Mas ya udah maksimal. Udah maksimal ya? Iya, soalnya sasarannya Mbak Lina yang dipilih tadi ya alhamdulillah mantap. Masuk? Iya. Juara 1? Iya. Oh iya, keren. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lina ya, semoga sukses dan bisa terpilih sebagai juri SMM.
yang rada keren nih. Iya. Saya rada keren tertarik juga karena ini hal yang tidak biasa. Ya. Ada peserta yang cewek. Siapa Pak? Ini memang sebenarnya awalnya memang terjadi sedikit apa ya perdebatan ya, karena ketua sendiri usul cewek kalau mumpuni nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya sebagai divisi juri saya sampaikan ke member kalau ada nggak apa-apa, meskipun perempuan nggak apa, ternyata ada muncul. Ternyata bener ada. Satu, karena saya masih butuh belajar. Oh gitu. Saya masih ingin belajar di sistem blok ini ya. Memang dulu di sistem blok itu untuk di UU lain dulu kan sudah ada ya. Tapi kan boleh mantau semua burung. Benar. Nah kalau di SMM ini kan SMM menemukan dengan adanya batasan jumlah burung peserta burung ya 24, terus per bloknya cuman mantau setiap juri setiap mantau cuman per bloknya saja, tidak boleh mantau blok lain. Hanya 6 burung. 6 burung per satu blok. Ya itu yang membuat saya itu tertarik satunya itu. Yang kedua eksklusif. Oke. Artinya ini juga memacu tantangan kejenengan juga ya. Iyalah, karena saya mereka tadi itu di juri saya masih butuh juga belajar karena kalau orang sudah nggak mau belajar itu sudah ya nggak mau hidup lagi mungkin mas. Oh gitu. Iya, intinya kita harus tetap belajar pada siapapun, apapun posisinya. Saya harus belajar. Makanya buat saya jenengan juga termasuk senior loh di pendirian. Iya, memang senior. Masih belajar. Ya, makanya sistem itu tadi. Oh gitu. Dengan sistem itu terus juga SNN ini membuat yang seperti ini. Jadi ketertarikan saya lebih luas, lebih ya, dan eksklusif lagi itu di pengurusan SNN ini kan rata-rata orang kan yang ada di kabinet ini kan orang-orang menengah ke atas semuanya. Iya. Tapi beliau ini bisa meninggalkan ubu masing-masing, bisa menyatukan visi dan misinya untuk Kicomania di SNN seduluran murai mania bisa mengumpulkan. Nah, itu bisa meninggalkan ubu ini sangat luar biasa karena itu yang saya bilang eksklusif itu orang di kabinet menengah ke atas semua. Terus dalam segi penyelenggaraan lomba nominal pendaftaran sangat istimewa untuk saat ini ya, walaupun awal-awalnya memang masih perkenalan tuh masih murah-murah gitu ya. Hal seperti ini jenengan sudah memimpikan dari sudah lama gitu dia. Semenjak saya belajar itu di G24 ini diajak di mana di gantangan satelit itu tertarik saya ya. Jadi saya belajar di satelit dulu itu sesuai dengan hati saya. Nah ini yang cocok dengan hati saya. Jenengan juga pernah bermain jadi peserta juga di SMM Pak? Iya, malah saya juga sering juga jadi peserta kayak gitu. Seorang juri menjadi pesertanya. Iya. Sekarang ingin menjadi jurinya SMM. Nah, betul. Nah, harapan lain Ji selain umpama nih, andai kata umpama terpilih sebagai jurinya SMM pada akhirnya nanti. Ada harapan nggak Ji? Harapan saya ya istilahnya semoga saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Tadi ya inilah saya akan buktikan dengan pengalaman saya dan saya juga masih belajar dengan rekan-rekan yang sudah ada di SMM walaupun mereka itu ada di bawah saya tadinya kan gitu. Tapi tetap saat ini saya belajar sama mereka. Benar, saya akui itu. Teman-teman yang ada di SMM itu kalau bisa dibilang lebih senior jenengan kalau di bidang penjurian. Tapi karena ini sistem ini juga terbilang baru ya, jenengan juga berharap bisa belajar juga. Oke, semoga apapun hasilnya, semoga jenengan juga bisa terpilih. Dari 32 juri tadi ada yang nggak masuk nggak Pak? Menurut banyak, Bapak? ya banyak lah. Banyak. Dari segi apa tuh Pak? Mau masuk nggak masuk ya Yang paling penting kelihatannya tadi. kecakapan ya. Kecakapan itu Etika saya ya? lihat
intelijensianya itu kurang cecet gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Ada yang lemot gitu. Ada yang gerakannya lemu. Gantung refleksi. Salah satunya refleks. Kalau orang anu kan motoriknya itu jalan semua, dengar cacat kan sudah kelihatan geraknya. Udah cakap gitu loh. Udah pengalaman, Pak. Nggak bisa diukur pengalaman atau enggak. Ini kan kecakapan juga kepinteran. Juga apa ya, konsentrasi enggak kalah pentingnya. Mungkin tidurnya kurang aja ada beda. Konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya bagus ya, motoriknya bagus, gerak dikit sudah tahu, gerak dikit sudah tahu. Ya.